Saat seisi bumi kecam tindakan Putin, Korea Utara justru ingin bantu Rusia, pasukan telah disiapkan. Keputusan yang diambil Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menginvasi Ukraina menuai kecaman dari berbagai negara. Di saat negara lain mengecam dan memberikan sanksi, Korea Utara justru dikabarkan telah bersiap memobilisasi pasukannya untuk membantu Rusia pada konflik di Ukraina. Hal itu diungkapkan oleh sumber dari Provinsi Pyongyang Utara. Sumber tersebut mengungkapkan bahwa otoritas Korea Utara harus menunggu hingga 2 hari untuk memberitahu seluruh negara mengenai serangan Rusia ke Ukraina. Sebelumnya, hanya anggota penting dari partai berkuasa, Partai Buruh Korea yang diberitahu pada rapat pribadi, kemudian disebarkan ke seluruh negara. Kemarin setiap komite partai regional di provinsi telah memberitahu semua anggota partai bahwa sekutu kuat kita Rusia sedang berperang, ujar sumber itu kepada RFA seperti dikutip dari VOA. Hubungan internasional dengan Rusia sedang tegang selama perang, sehingga komite partai regional menuntut agar semua orang siap dimobilisasi setiap saat. Uni Soviet membantu berdirinya Korea Utara pada 1948 setelah menduduki bagian utara dari semenanjung Korea menyusul kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Uni Soviet saat ini menempatkan Kim Sung, kakek dari pemimpin Korea Utara saat ini, Kim Jong-un, sebagai kepala negara. Rusia sendiri pada tahun 2000 di bawah Vladimir Putin kembali mempererat hubungan dengan Pyongyang yang sempat terputus setelah kejatuhan Uni Soviet. Meski terlambat, anggota partai tidak kaget dengan berita serangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Tetapi menurut sumber itu, mereka berpikir mengapa pihak otoritas Korea Utara merahasiakan berita tersebut. Anggota partai tentu sudah tahu mengenai berita itu dari kenalan mereka di Cina bahwa perang telah dimulai. Tapi mereka lebih tertarik apa sebab Rusia menginvasi Ukraina, kata sumber tersebut. Sumber kedua mengamini informasi bahwa Korea Utara diyakini berusaha ikut berperang untuk membantu Rusia. Mereka tidak hanya mengatakan Rusia sedang perang, mereka juga memerintahkan kami untuk bersiap ikut dalam peperangan secepatnya dalam kondisi apapun. Sebagai tanggapan, beberapa warga menunjukkan reaksi radikal, mengatakan mereka berharap perang akan pecah dan sistem menjijikkan yang kita jalani ini akan berakhir. Rusia ancam tembakan rudal setan untuk hantam Amerika Serikat dan Inggris. Tensi antara Rusia dengan NATO, khususnya dengan Amerika Serikat dan Inggris, semakin tinggi. Apalagi tetangga Rusia, Finlandia, yang semula negara netral, telah serius menunjukkan keinginannya untuk bergabung dengan NATO. Ancaman perang dengan senjata teknologi terkini pun makin mengintai. Jika Finlandia meninggalkan statusnya sebagai negara netral, Rusia mengaku merasa terancam. Bahkan ada pejabat Rusia menyatakan akan mengerahkan rudal hipersonik seperti Sarmat yang juga dijuluki Satan II atau rudal setan yang diklaim tinggi teknologinya serta berhulu ledak nuklir. Kremlin menyatakan bahwa adalah kesalahan jika Finlandia bergabung dengan NATO karena sebenarnya Rusia tidak berniat membahayakan mereka. Perubahan semacam itu dalam kebijakan luar negeri Finlandia akan berdampak negatif terhadap relasi Rusia dan Finlandia yang dibangun dengan semangat bertetangga yang baik dan kemitraan selama bertahun-tahun, sebut Kremlin. Namun serangan ke Ukraina mungkin membuat Finlandia tidak merasa tenang bertetangga dengan Rusia sehingga mereka ingin gabung ke NATO. Mengenai hal itu, Alexei Zuralov dari Komite Pertahanan Rusia dan salah satu orang kepercayaan Putin melontarkan pernyataan keras. Ia menilai Finlandia bisa menjadi ancaman buat Rusia, juga dalangnya Amerika Serikat. Jika Amerika Serikat mengancam negara kami, ini ada rudal Sarmat untuk kalian, akan ada abu nuklir di pihak kalian. Jika kalian berpikir Rusia tidak boleh eksis. Finlandia berkata bahwa rudal ini adalah Amerika. Well, kalian juga bisa antri ditembak. Tambahnya seperti dikutip Detiknet dari New York Post, kami bisa menembak
menembak dengan Sarmat dari Siberia, bahkan bisa menjangkau Inggris jika kami meluncurkan dari Kaliningrad. Kecepatan hipersoniknya adalah 200 detik, ancamnya. Kemudian Finlandia menurutnya juga bisa ditembak dengan rudal Kinzhal yang bisa menjangkau negara itu hanya sekitar 20 detik atau bahkan 10 detik umbarnya. Tentu gertakan itu bisa jadi hanya perang urat, karena Amerika Serikat dan Inggris juga punya banyak senjata nuklir. Adapun belum lama ini Rusia mengklaim telah berhasil menguji coba rudal balistik antar benua Sarmat. Senjata ini disebut amat mengerikan. Di negara barat, rudal RS-28 Sarmat ini kadang disebut Satan 2 atau rudal setan. Sarmat adalah rudal berkemampuan nuklir antar benua yang diklaim dapat menembak sasaran dimanapun berada. Sarmat disebut akan dioperasikan pada tahun ini juga, sementara beratnya mencapai 208 metrik ton, panjang 35,5 meter, diameternya 3 meter. Desainnya disebut membuat Sarmat akan sulit dilacak oleh radar. Rusia memperpendek waktu interval ketika sebuah misil bisa dilacak oleh satelit, misalnya oleh Space Based Infrared System milik Amerika Serikat. Teknologi ini kabarnya membuat pergerakan rudal Sarmat sulit diantisipasi. Kiev kian menderita, kapal perang Ukraina di Odessa malah ditabrak Rusia. Su-24 dan Mi-24 jatuh di bom. Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sampai saat ini masih belum juga menemukan titik perdamaian. Operasi militer dan invasi yang dimulai oleh Rusia telah membawa banyak penderitaan bagi penduduk Ukraina. Serangan dari rudal yang ditembakkan oleh tentara Rusia telah mengakibatkan banyak fasilitas penting di Ukraina hancur. Tindakan yang diresmikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin di Ukraina itu juga telah mendapatkan kecaman dari Barat. Bahkan Barat juga telah memberikan banyak sanksi yang bisa saja menjatuhkan ekonomi Rusia. Walau demikian, Rusia tidak takut. Justru Presiden Vladimir Putin terus mengirim pasukannya ke Ukraina untuk melakukan operasi militer di sana. Walau mengalami kerusakan yang sangat parah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga tidak menyerah. Dia juga semakin memperkuat pasukannya untuk melawan invasi dari Rusia. Dalam perang ini, Barat juga memberikan bantuan berupa senjata kepada Ukraina untuk mempertahankan negaranya yang diinvasi oleh Rusia. Perang yang semakin sengit. Belum lama ini dikabarkan bahwa Rusia mengkonfirmasi bahwa mereka telah menabrak kapal perang milik Ukraina di dekat Odessa. Dilansir dari Reuters pada hari Minggu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan sebuah kapal Angkatan Laut Ukraina di dekat Odessa